Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 9, ayat 27 sampai dengan ayat 31. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Inilah sampan, santapan pembangkit harapan. Bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, iman mengubah segala sesuatu. Contohnya saja, kalau kita percaya atau beriman bahwa seseorang atau Tuhan bisa menyembuhkan penyakit kita, kita mungkin sembuh. Setidak-tidaknya iman itu membangkitkan harapan dan kekuatan untuk terus berjuang melawan penderitaan apapun yang sedang kita alami. Iman dalam konteks ini termasuk satu cara hidup di mana kita memandang sesuatu secara positif, terutama ketika kita sedang dalam keadaan yang kurang menguntungkan, entah secara fisik maupun secara batin. Iman dalam hal ini mampu mengubah keadaan kita ke arah yang lebih baik. Maka mengelola dan memelihara iman secara benar dan teratur akan mengubah hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, ada dua orang buta dalam bacaan Injil hari ini. Mereka terus berteriak meminta tolong kepada Yesus untuk disembuhkan. Ketika Yesus hendak menyembuhkan mereka, Yesus menanyakan iman mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Jawaban, "Ya Tuhan, kami percaya," dari kedua orang buta itu adalah kunci kesembuhan mereka. Dokter sehebat apapun, obat semanjur apapun akan menyembuhkan kita apabila ada keyakinan dan kepercayaan bahwa kita akan sembuh melalui dokter atau orang atau obat yang kita konsumsi. Jika kita ingat kata-kata Yesus pada kesempatan lain bahwa iman sebesar biji sesawi akan memungkinkan seseorang memindahkan gunung, itulah maksudnya bahwa iman adalah kunci dari sebuah perubahan dalam hidup kita. Maka teriakan-teriakan kita menyebut-nyebut nama Tuhan harus berdasarkan iman, bukan hanya sekedar teriakan sebagai pameran bahwa kita orang beriman. Namun pertanyaannya adalah, beriman yang bagaimana? Dua orang buta itu hanya mendengar bahwa ada Yesus. Mereka juga mungkin pernah mendengar bahwa Yesus itu menyembuhkan banyak orang. Tanpa harus melihat bukti, mereka percaya bahwa Yesus mampu melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Itulah iman. Kita hidup dalam iman Katolik yang bersumberkan pada kitab suci dan tradisi gereja. Mungkin kita buta secara pengalaman kebersamaan dengan Yesus atau Tuhan. Namun jika kita percaya bahwa Yesus atau Tuhan Allah mampu mengubah kehidupan kita, niscaya kita akan mendapatkan perubahan karena iman tersebut. Saudara-saudariku terkasih,
Yesaya menubuatkan keselamatan sesudah penindasan. Artinya akan ada akhir yang menyelamatkan dari sebuah pergumulan hidup yang berat. Di dunia ini kita mungkin saja bergumul dengan banyak hal yang menyakitkan dan menyusahkan. Namun Yesaya mengingatkan kita bahwa Immanuel, Allah beserta kita yang kita nantikan akan tiba, dan itulah akhir dari penderitaan hidup kita. Masa Adventus adalah masa penantian. Kita diharapkan untuk menggunakan waktu-waktu penantian sepanjang hidup kita untuk mengolah iman kita kepada Tuhan, karena hanya imanlah yang mampu mengubah kehidupan kita, terutama keselamatan jiwa kita. Tuhan mungkin akan bertanya kepada kita, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan hal ini? Tuhan memberkati kita semua.